Hai guys, balik lagi bareng admin. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini Mimin kembali akan menceritakan salah satu film horor terbaik dan juga film horor paling mengerikan. Menurut Mimin pribadi, iblis ataupun makhluk halus akan sangat menakutkan ketika mereka merasuki ke dalam tubuh manusia. Daripada mereka hanya mewujudkan diri di hadapan kita. Sama-sama menakutkan memang, namun iblis yang merasuki ke dalam tubuh manusia lebih cenderung menakutkan karena dia bisa melakukan kontak fisik langsung dengan kita. Seperti di film yang akan kita bahas kali ini, ketika iblis terkuat merasuki ke dalam tubuh manusia, hingga iblis itu mengklaim kalau dirinya adalah seorang nabi dengan membawa mujizat dan ajaran baru bagi umat manusia. Dan seperti biasanya, sebelum dilanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Selama 2000 tahun Vatikan telah menyelidiki peristiwa iblis yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Sejak awal tahun 1990-an, banyak kasus yang terjadi, terekam dan menjadi bukti-bukti nyata. Dengan banyak kasus yang kerasukan, Paus Prancis mendeklarasikan kalau keberadaan iblis itu nyata dan bukan hanya sebuah dongeng belaka. Dalam Alkitab disebutkan Antikristus akan berjalan di atas bumi dan meniru persis seperti apa yang dilakukan Kristus. Iblis dan bala sekutunya akan selalu mengganggu. Dari manusia masih berada di dalam kandungan, gangguan dari si iblis akan terus berlanjut hingga sampai orang tersebut mati. Kota Vatikan Roma, Pastor Picard menghampiri Pastor Kardinal Brun. Picard mengungkapkan kekhawatirannya tentang dunia yang perlahan sudah mulai edan. Picard merasa kesulitan dengan kasus yang sedang terjadi, di mana ada makhluk yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Picard menunjukkan kepada Kardinal video rekaman seorang gadis bernama Angela Holmes, yang diduga kalau gadis tersebut kerasukan oleh iblis. Dalam rekaman itu, dari beberapa kali putaran, Kardinal dan Picard menemukan adanya sesosok bayangan yang keluar dari wajah Angela. Kardinal dan Picard yakin kalau itu adalah bayangan iblis. Lalu cerita mundur kembali pada 2 bulan sebelumnya. Angela adalah seorang desainer yang biasa membuat sebuah gambar atau simbol-simbol iblis. Gambar-gambar tersebut biasa diposting di sebuah sosial media ataupun blog pribadinya. Tak lama sang ayah, yaitu Roger, menelepon. Percakapan pun dimulai. Roger memberitahukan kalau dirinya masih dalam perjalanan. Diceritakan kalau hari itu adalah hari ulang tahun Angela. Di sana Peter yang adalah kekasih Angela sudah mempersiapkan sebuah kejutan dengan mengundang teman-teman Angela yang sudah bersembunyi di garasi. Kejutan tak sampai di situ saja. Ternyata sang ayah pun ada di sana dengan membawa kue ulang tahun untuk Angela. Hari itu adalah hari paling bahagia sekaligus hari spesial bagi Angela. Roger yang baru bertemu dengan Peter, terlihat Roger yang kurang begitu suka. Sepertinya butuh waktu untuk Peter meyakinkan Roger kalau dia layak menjadi kekasih Angela. Masalah dimulai ketika Angela sedang memotong kue ulang tahun. Tiba-tiba sebuah balon meletus dan saat itu juga tangan Angela tergores oleh pisau. Di saat bersamaan kita juga diperlihatkan ada seekor burung gagak hitam, di mana keberadaan burung tersebut dianggap adalah sebuah pertanda buruk. Luka sayat yang cukup dalam memaksa Angela harus dibawa ke rumah sakit. Namun entah kenapa saat di depan rumah sakit Angela merasa ketakutan. Di saat bersamaan datang seorang pastor yang kebetulan dia pun yang akan masuk. Pastor itu mengatakan tidak semua orang mau masuk ke rumah sakit. Bahkan dokter sendiri benci dengan rumah sakit. Tapi yakinlah kalau luka Angela harus cepat ditangani oleh medis. Diketahui pastor itu bernama Lorenzo. Ternyata Lorenzo sendiri dulunya adalah anggota militer, sama seperti Roger yang kini masih aktif di militer. Film berlanjut kepada Angela dan Peter yang sedang menaiki bis. Dari sini sikap Angela perlahan mulai berubah, tidak seperti biasanya. Angela gampang mudah tersulut emosi. Lalu Angela juga minum seperti orang yang sedang dehidrasi berat. Sikap Angela tersebut membuat Peter merasa terheran. Selanjutnya terjadi sebuah insiden. Tiba-tiba seekor burung gagak hitam membentur kaca samping mobil, tepat di mana Angela dan Peter berdiri. Tak lama setelah itu, burung gagak hitam tersebut membentur kaca depan hingga menembus masuk. Dan anehnya burung itu hanya mengarah kepada Angela dan menggigit bekas luka tangan Angela. Seluruh penumpang menghampiri burung gagak yang sudah tergeletak. Mereka mengira burung tersebut sudah mati. Namun tiba-tiba burung itu kembali terbang. Di malam hari, Angela kembali bertingkah aneh.
Lagi-lagi Angela minum seperti orang yang sedang kehausan. Lalu dia berbicara kepada Peter dan mencoba menggodanya. Dengan perubahan sikap Angela, Peter hanya menganggap mungkin Angela sedang mabuk. Lalu dia pun pergi. Beberapa saat kemudian, Peter kembali menghampiri Angela. Dia mendapati Angela sedang tertidur di sofa. Peter mencoba untuk membangunkannya, namun Angela tidak juga terbangun seperti orang mati. Hal itu tentu membuat Peter menjadi panik dan berteriak memanggil Roger. Roger lalu minta kepada Peter untuk mengambilkan obat. Melihat Angela tak kunjung bangun, mereka berdua pun sangat panik. Namun tiba-tiba Angela terbangun kembali. Angela merasakan sesak di dadanya hingga membuat dia susah untuk bernapas. Roger memutuskan untuk membawa Angela ke rumah sakit. Dokter menyarankan Angela untuk menjalani sebuah tes dan Angela diharuskan menginap 1 malam di rumah sakit. Dokter sendiri belum tahu apa penyakit yang diderita oleh Angela. Setelah menjalani tes kesehatan, Angela pun diizinkan untuk kembali pulang. Dengan apa yang sudah terjadi, Angela sendiri sebenarnya sudah merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Dalam perjalanan pulang, terlihat gagak hitam melintas di atas taksi yang mereka tumpangi. Di saat itu juga, Angela kembali terlihat aneh. Secara tiba-tiba Angela yang duduk di samping pengemudi mengambil alih setir mobil hingga mengakibatkan taksi yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan hebat. Kecelakaan yang cukup parah membuat Angela harus dilarikan ke rumah sakit. Tak disangka Angela harus melewati masa kritis selama 40 hari. Setelah sekian lama, pihak rumah sakit pun mengadakan rapat dengan para dokter bersama Padre Lorenzo untuk membahas kondisi Angela. Selama 40 hari ini, belum ada perkembangan yang signifikan soal kondisi keadaan Angela. Selama ini, Angela hanya bertahan dengan bantuan alat medis. Karena kondisi Angela yang tak kunjung membaik, pihak rumah sakit yang akan melakukan penanganan ke tahap berikutnya. Setelah melewati beberapa proses, namun sayangnya tidak ada tanda-tanda Angela yang akan membaik. Dan saat alat bantu di tubuhnya sudah dilepas dan jantung Angela tidak lagi berdetak, di saat itu juga Roger dan Peter merasa Angela telah meninggal dunia. Keanehan mulai terjadi, tiba-tiba Angela bereaksi dan terbatuk. Namun dokter menganggap kalau itu adalah reaksi tubuh normal ketika akan meninggal. Tapi anehnya lagi-lagi Angela terbatuk kembali dan akhirnya dia pun tersadar. Hal itu tentu saja membuat sang dokter merasa terheran, sekaligus membuat Roger senang karena Angela bisa hidup kembali dan menganggap kalau ini adalah sebuah mukjizat. Orang-orang tak sadar dengan kembalinya Angela, ada iblis yang menunggangi Angela. Di malam harinya, dalam video CCTV terlihat dia yang melepas infus, lalu berjalan menuju ke ruangan bayi. Di sana Angela mengambil salah satu bayi. Belum terjadi sesuatu, untung saja terdengar suara alarm berbunyi. Dia pun segera mengembalikan bayi tersebut. Tindakan Angela diketahui oleh pihak keamanan rumah sakit. Banyak kejanggalan yang ditemukan ketika Angela masuk ke kamar bayi. Saat polisi masuk ke kamar bayi, pintunya masih dalam keadaan terkunci. Dan dari video rekaman CCTV, terlihat ada 2 Angela dalam waktu yang bersamaan. Kasus ini akhirnya harus melibatkan polisi. Saat itu, detektif Simon mendatangi dan menanyakan beberapa pertanyaan dengan apa yang terjadi semalam. Dalam pembicaraan mereka, Kak Angela sama sekali tidak berbicara sedikit pun. Dia hanya menuju ke arah jendela dan terlihat burung gagak datang menghampirinya. Seketika, detektif itu langsung bertingkah aneh. Dia berjalan keluar, lalu membawa 2 buah lampu. Entah apa yang akan dia lakukan, namun tiba-tiba Lorenzo yang merasa aneh melihat ke kamar Angela dan terlihat di arah jendela ada burung gagak hitam. Keanehan yang terjadi kepada Angela, pihak rumah sakit malah menganggap kalau Angela mengalami gangguan mental. Perdebatan terjadi antara Lorenzo dengan Roger. Roger menolak Angela ditempatkan di rumah sakit jiwa karena Angela tidaklah gila. Tapi Lorenzo meyakinkan Roger kalau ini hanya untuk evaluasi saja sampai mereka benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Angela. Lorenzo berjanji kalau dia akan selalu datang setiap hari untuk membantu menjaga dan merawat Angela. Angela mengajak Peter untuk berbicara. Dia ingin mengatakan apa yang sebenarnya Angela rasakan selama ini dan meminta kepada Peter untuk mempercayainya.
Saat dirinya dalam keadaan koma, Angela sebenarnya tersadar. Dia mendengar ada suara bisikan-bisikan dalam dirinya yang entah itu apa. Angela yakin bisikan tersebut bukan dari suara dokter. Angela tidak tahu harus menjelaskannya seperti apa, karena suara itu menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh Angela. Lalu Angela mengatakan ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi Angela tidak tahu apa sesuatu yang buruk itu. Angela merasa seperti ada sesuatu yang mencegah dia untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Dia lalu meminta kepada Peter jika sesuatu terjadi kepada dirinya, Peter harus selalu ada di samping Angela. Salah satu penjaga rumah sakit mendatangi kamar Angela untuk memberikan obat. Iblis yang ada di dalam tubuh Angela mulai memainkan peranannya. Dia menggoda penjaga itu. Si iblis mampu meretakkan tembok yang ada di atas dan menimpa orang itu sampai dia pun tewas seketika. Kejadian aneh tersebut membuat Lorenzo pun ingin mengetahui lebih dalam soal keluarga Roger. Lorenzo ingin tahu siapa ibu kandung Angela karena selama ini Roger sama sekali tidak pernah menyinggung soal ibunya Angela. Roger pun akhirnya bercerita kalau sebenarnya ibunya Angela dulunya adalah seorang wanita panggilan. Roger mencintainya hingga mereka pun memutuskan untuk menikah. Singkat cerita, sang istri pun hamil. Namun saat itu Roger sedang bertugas ke luar negeri dan tidak bisa menemani istrinya saat dia sedang melahirkan. Sayang, ibunya Angela tidak selamat saat melahirkan Angela. Tujuan Lorenzo ingin mengetahui latar belakang Angela. Lorenzo berniat ingin melaporkan kasus ini kepada pihak Vatikan Roma. Karena sudah jelas kalau yang terjadi kepada Angela ada campur tangan iblis yang menunggangi Angela. Pada malam hari, Angela yang terlihat matanya terus terbuka dan tak pernah berkedip. Tak lama, burung gagak hitam itu kembali dan hinggap di jendela kamar. Tiba-tiba, kasur Angela yang bergeser dengan sendirinya. Angela bangkit berdiri menatap ke arah tembok. Sembari mulut Angela yang komat kamit mengucapkan bahasa yang aneh. Di saat bersamaan para pasien yang ada di ruangan berbeda berjalan menuju ke arah tembok. Seakan-akan mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Angela. Mereka yang ada di sana seperti orang yang kerasukan dan mulai menyerang satu sama lain. Untung saja Lorenzo tahu biang dari kekacauan terjadi karena ulah Angela. Dia pun langsung menuju ke kamar Angela dan menghentikannya. Pihak rumah sakit akhirnya menyerah untuk menangani Angela karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan dan meminta kepada Roger untuk mendatangi surat pernyataan agar Angela segera bisa dibawa pulang. Beralih ke Vatikan Roma, Vikar bersama Pastor Kardinal melihat beberapa rekaman CCTV yang dikirim oleh Lorenzo. Melihat apa yang terjadi kepada Angela, jelas ini sesuatu yang harus dihentikan. Kardinal memutuskan akan terbang di malam itu juga dan meminta kepada Vikar untuk tetap berada di Vatikan karena Kardinal sendiri tidak tahu iblis apa yang akan dihadapinya nanti dan mungkin saja dalam tugas dia yang tidak akan selamat. Setelah melalui beberapa proses yang panjang untuk kesembuhan Angela, akhirnya Lorenzo memberitahukan kepada Roger jalan satu-satunya adalah mereka harus melakukan eksorsisme. Tak lama kemudian Kardinal yang dijemput oleh Lorenzo pun tiba di rumah kediaman Roger. Seperti biasanya sebelum melakukan pengusiran iblis, Kardinal memasang beberapa kamera di setiap sudut ruangan dan prosesi eksorsisme pun dimulai. Kardinal meminta kepada Angela untuk memakan roti yang sudah dibacakan doa-doa. Dalam ajaran Kristen sendiri, roti tersebut diyakini sebagai tubuh Kristus. Angela lalu makan roti itu, namun tak lama dia kembali memuntahkannya. Untuk kedua kalinya Kardinal sedikit memaksa agar Angela memakan roti tersebut. Dan setelah Angela benar-benar memakan roti itu, tubuh Angela mulai bereaksi dan kini dia yang memuntahkan darah. Kardinal tahu ada sesuatu yang menghalangi Angela untuk memakan rotinya. Lalu tiba-tiba di dalam mulut Angela mengeluarkan sebuah telur. Terhitung ada 3 telur yang keluar dari dalam mulut Angela. Kardinal mengartikan dengan ketiga telur itu, iblis menyatakan dirinya adalah sebagai Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu tiba-tiba Angela terpental sembari dia mengatakan kepada mereka. Ranjang kasur itu yang bergerak sendiri dan menghantam Kardinal. Angela yang kini sudah dikuasai oleh iblis sepenuhnya.
Dia mengucapkan kata-kata dengan menggunakan bahasa Aramik. Pengusiran iblis menuju ke tahap berikutnya, yaitu kardinal mengikat Angela dengan rantai dan menyiramkan air suci ke tubuh Angela. Kardinal menanyakan kepada iblis dari mana asal telur itu, karena telur tersebut adalah sebagai simbol kelahiran kembali. Dengan sedikit memaksa menempelkan salib ke mulut Angela. Iblis itu pun akhirnya berontak dan berkata, "Aku adalah jalan menuju kebenaran yang baru." Dengan mudah si iblis terlepas dari ikatan rantai, dan kini Angela menjadi sesosok yang mengerikan. Kardinal menarik si iblis dan menyiramkan air suci kembali. Iblis yang ada di dalam tubuh Angela berkata, "Akulah Omegamu dan kamu adalah Alfaku. Kerajaanku akan menggantikan kerajaanmu di surga ataupun yang ada di bumi." Angela sempat tersadar kembali dan meminta kepada ayah dan Peter untuk pergi dari sana. Tapi tidak mungkin bagi Roger untuk meninggalkan Angela. Kardinal lalu membawa belati, senjata andalan untuk membunuh si iblis. Namun Lorenzo melarangnya. Kedatangan mereka bukan untuk membunuh Angela. Di sini mereka hanya untuk melakukan pengusiran iblis saja. Kardinal mengatakan iblis yang ada di dalam tubuh Angela sudah tidak bisa lagi diusir. Ini adalah jalan satu-satunya agar si iblis bisa dihancurkan. Karena jika dibiarkan, maka iblis itu akan berkuasa dan berjalan di atas muka bumi. Lebih baik mengorbankan satu nyawa daripada harus mengorbankan bumi yang nantinya dikuasai oleh iblis. Roger yang melihat kardinal membawa belati. Dengan terpaksa kardinal harus berbohong dan mengatakan kalau belati itu hanya sebagai syarat untuk ritual yang akan mereka lakukan. Kardinal kembali melawan si iblis dan mencekik Angela dengan sebuah tasbih. Tapi si iblis membiarkan kardinal membunuh Angela. Dia sama sekali tidak melawan. Hingga akhirnya Angela pun tewas. Kardinal tak menduga dengan apa yang sudah dia lakukan. Di sini guys terungkaplah sebuah fakta bahwa tanda-tanda dan kejadian yang menimpa kepada Angela adalah sebuah persamaan dengan Yesus. 40 hari Angela koma itu sama dengan yang pernah dialami oleh Yesus saat Yesus mengalami cobaan selama 40 hari. Gagak hitam sebagai simbol untuk mengolok-olok merpati putih. Dan ibunya Angela adalah seorang wanita penghibur. Itu juga penyimpangan dari Bunda Maria. Iblis sengaja membuat persamaan dengan Yesus karena itu salah satu cara agar bisa membangkitkan iblis yang lebih kuat. Tak lama kemudian mereka dikejutkan Angela yang muncul kembali namun dalam keadaan utuh dan bersih. Terlihat dari lengan tangan Angela ada bekas luka salib. Kardinal dan Lorenzo tahu kalau ini adalah kebangkitan Omega dan Alpha. Antikristus yang selama ini mereka takutkan pun akhirnya terjadi. Iblis yang mereka hadapi sekarang jelas bukan iblis yang mudah mereka kalahkan. Dengan sekali serangan, iblis mampu mengguncang semua ruangan itu. Kardinal mencoba kembali menyerang si iblis. Namun belati itu pun kini sudah tidak lagi berpengaruh kepadanya. Justru malah kardinal adalah manusia pertama yang dibunuh oleh iblis. Dengan kekuatan yang dimilikinya, si iblis ingin membuktikan kalau dia adalah jalan yang baru. Angela membiarkan Lorenzo hidup agar semua para pendeta datang memburunya. Angela dengan terang-terangan mendabu genderang perang kepada pihak Vatikan. 3 bulan kemudian, Lorenzo datang ke Vatikan untuk menemui Vicar dan memberikan hasil rekamannya. Lorenzo menjadi saksi di mana antikristus itu kini sudah bangkit. Vicar menjadikan Lorenzo sebagai prajurit Tuhan. Lorenzo akan mengemban tugas yang lebih berat lagi bersama dengan Vicar. Karena musuh yang mereka hadapi sekarang adalah makhluk iblis yang mempunyai kekuatan besar. Vicar menunjukkan sebuah ruangan rahasia, di mana di ruangan tersebut adalah ruangan arsip, catatan kejahatan yang pernah dilakukan iblis. Dari sana juga terlihat seran Angela yang kini menjadi antikristus. Keberadaan Angela sudah mulai dikenal banyak orang, dan untuk mengelabui umat manusia, dia memperlihatkan mukjizat seperti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan penyakit, bahkan dia bisa menghidupkan orang yang mati. Dengan sangat cepat dan masif, orang-orang pun berbondong-bondong untuk menjadi pengikutnya. Mereka percaya kalau Angela adalah jalan baru bagi umat manusia. Para pengikutnya tidak tahu kalau yang mereka sembah adalah iblis yang menjelma menjadi manusia suci. Dan di sini akhirnya film pun selesai.
Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Seperti yang Mimin katakan, ini adalah salah satu film horor terbaik. Semoga apa yang Mimin ceritakan bisa menghibur di waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.